Ngomong-ngomong kan kakak-kakak ini habis juara satu di SMA Award. SMA Award itu apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anya Cantika Putri Saila di acara podcast Manila 2021 Chit Chat with Us. Seperti biasa kali ini kita akan mengulik kisah dari warga Manila yang tentunya kisahnya menginspirasi ya. Di sini kita kedatangan narasumber dari Teater Gema. Bisa diperkenalkan namanya? Nama saya Muhammad Ali Katolik. Nama saya Lampi Prima dengan Santosa. Baik, nama saya Maura Eka Selina. Nama saya Tiara Kalista Givari Paramesti. Oke kak, sekarang kesibukan kakak itu apa aja ya? Di rumah maupun teater ataupun di sekolah gitu? Bukannya ya, sekarang sih bukannya cuma belajar. Belajar aja? Belajar dulu. Oh iya, jadi nggak pernah main gitu? Oh, main diem-diem tadi. Oh iya. Terus kalau kesibukan kakak ini apa ya sekarang? Kalau kesibukan saya hampir sama kayak Mas Torik, main game, belajar, mengerjakan tugas. Tapi sekitar sebulan yang lalu di Semanela Teater Gema buat film pendek. Oke, bagus ya pasti filmnya. Tunggu saja. Iya, masih coming soon nggak? Masih Oh iya, masih proses ya. Kalau Kak Mora apa kesibukannya sekarang? Kalau aku sama sih, pembelajaran daring setiap hari itu aja. Ya, sama latihan teater gitu. Enggak sih, karena pandemi jadi nggak bisa. Oke. Kalau kakak apa kesibukannya sekarang? Ya nggak jauh beda lah ya, cuman belajar. Cuman karena aku tergabung juga dalam OSIS, jadi kesibukannya akhir-akhir ini juga ikut acara OSIS. Oke. Kalau boleh tahu nih, awal mengikuti teater itu sekarang awalnya di SMA apa di SMP sudah mengikuti teater? Kalau saya sih semenjak SMP mengikuti teater. Itu awal mengikutinya karena dari kecil kan suka acting. Kalau lihat kartun dan apa selalu mengikuti apa yang dilakukan sama pemain karakter utamanya. Jadi karena itu termotivasi untuk mengikuti teater pada saat SMP. Oke. Kalau kakak gimana awal mulanya mengikuti teater gitu? ya. Sama saya juga ikut teater pertama di SMP kelas 7. Dulu karena ada demo ekskul ya. Nah, ini kakak kelas saya yang dulu mendemokan ekstra kurikuler teater ya. Karena bagus saya jadi ingin ikut juga. Oke, jadi suka gitu ya lama-lama. Kalau kakak gimana awal mulanya mengikuti teater? Sama sih, aku juga dari SMP. Kebetulan kita berempat juga satu SMP, jadi baru masuknya SMP juga. Kalau kakak juga dari SMP juga ya? Iya, udah sama satu SMP, ikut juga kelas 7, tertariknya karena demo ekskul itu. Kok untungnya ternyata cocok sama teater. Oke, lama-lama jadi cocok, jadi suka gitu. Akhirnya keterusan sampai SMA gitu ya. Terus, kesulitan-kesulitan yang kalian hadapi itu di teater apakah ada yang sulit banget? Terus gimana gitu? Ada yang sulit itu transisi dari operet menjadi teater yang lain, karena pada saat SMP dulu kita tuh aktingnya harus operet, tampilnya operet dengan menggunakan audio dari komputer, tapi sekarang itu harus live, jadi kita transisi dari itu agak susah, agak sulit. Oke, kalau boleh tahu operet itu apa ya maksudnya? Operet menurut pada saat SMP dulu itu dia itu kita acting kan? Acting tapi ngikuti suara audio background, jadi Dubbing. ya, jadi sesuai gerakannya harus sesuai apa yang dikatakan tadi. Oke, terus kalau kakak kesulitan-kesulitan tertentunya? Kesulitannya hampir sama karena dulu juga operet jadinya sekarang live. Terus kalau kesulitan saya itu menghafalkan naskahnya, jadi paling susah saya menghafalkan naskah karena dulu pas mau lomba semuanya sudah hafal, saya hamil 2 belum hafal. Oke, terus kalau emosi-emosinya gitu apakah langsung bisa? Oh pastinya enggak ya, karena latihan-latihan gitu jadinya terasa juga. Oke. Terus kalau kakak kesulitan-kesulitannya apa? Aku sendiri sih di suara, karena waktu lomba kan aku jadi perannya jadi ibu. Nah itu kan
kan suaraku yang si anak-anak tapi harus berusaha jadi ibu-ibu itu lumayan sulit sih kalau dari aku sendiri kayak gitu. Jadi jiwanya itu harus dewasa gitu menjadi ibu-ibu. Kalau kakak apa kesulitannya itu sendiri ya? Sebenarnya nggak jauh beda, yang dari opera itu langsung jadi teater yang kita pengucapannya langsung ngucapin dari kita sendiri, jadi nggak dubbing gitu. Terus tapi kalau dari aku khususnya lebih ke ekspresi sama power suara. Karena terbiasa opera jadi tidak terbiasa mengeluarkan power suara yang pas sesuai karakternya, jadinya itu agak sulit sih kalau dari aku. Suaranya harus bisa seimbang gitu sama ekspresi ya. Oke. Terus bagaimana bisa jadi juara 1 di teater gitu? Ya sebenarnya kita nggak menyangka kalau juara 1, cuma tetap positif aja, berikan yang terbaik untuk lomba-lombanya dan tetap berdoa aja. Latihan yang niat. Latihannya Iya. Terus kalau yang menginspirasi kalian buat ikut teater itu apa ya? Kalau saya sepertinya nggak punya inspirasi. Gak punya inspirasi. Baik, kalau kakak apa ya mungkin ada Aku juga inspirasi? sih nggak pernah kayak lihat orang kepingin, nggak sih, cuma ya kepingin aja. Oh iya, sama juga. Nggak ada inspirasi dari aktor-aktor yang kalian lihat di TV gitu mungkin? Ada dari film Joker. Oh, Joker. Si Jokernya ini pemainnya namanya kan Joaquin Phoenix. Yang dilihat tuh bukan dari si Joker ini gila atau enggak, tapi dilihat dari bagaimana dia bergerak, cara mengekspresikan apa yang dirasakan dan penyampaiannya dia kepada penontonnya. Oke, jadi kayak menyentuh hati gitu. Oke. Terus kalau waktu ikut lomba teater itu kan saingannya berat-berat ya. Itu pernah down atau enggak sih? Ya, kalau karena kemarin itu kan sistemnya online, jadi diupload di YouTube. Kalau selama proses latihan sebenarnya nggak ngerasa down karena emang belum tahu tampilan dari lawan-lawannya. Cuman begitu udah diupload hampir semuanya, dilihat-lihat kak sempat pernah pesimis sebentar, cuman kayak ya udah positif aja, positif pasti bisa. Oke, jadi positif terus saja ya. Boleh dicontohin nggak ya? Anunya apa? Dialog-dialog yang di teater gitu. Sedikit aja ya, tapi Iya, nggak apa-apa. tok tok tok, assalamualaikum. Apakah ada orang dalam? Halo. ibu saja yang keluar, ibu saja, ibu aja. Kalau aku yang keluar terus aku mati, aduh, siapa nanti yang akan masak? Ada minum, ini aja. Kamu nggak masak saja, masak saja aja. Kenapa nggak lagi-lagi satu-satunya? Nah kalau aku mati, siapa nanti yang menggantikan bapak? Aduh, masih ada bapak. Ya siapa yang gantikan? Minum aja. Minum. Aku kan masih sekolah dan generasi penerus bangsa. Masa depan bangsa ini ada di tanganku loh. Aduh, bersama-sama saja bu. Nah, jadi kayak gitu. Oke, keren ya, keren. Tadi itu ceritanya tentang apa ya, Kak? Ceritanya itu tentang ada keluarga miskin pada saat pandemi. Mereka tidak mempunyai apa-apa, makan hanya dengan batu, beras pun tak ada, garam aja juga susah begininya. Kemudian pada suatu hari kan ada Pak RT datang, dikira keluarganya ini adalah monster corona karena dari luar, saking miskinnya kan terisolasi jadinya, karena tidak bisa keluar untuk beli apa-apa dan gimana. Pada akhirnya mengira bahwa Pak RT yang memberikan bantuan ini merupakan monster COVID. Ngeri juga ya monster COVID. Terus kakak-kakak ini memerankan sebagai apa ya, Kak? Kalau saya jadi Lukman, anaknya bapak. Kalian jadi PRT ya tadi? Iya, jadi Ya. PRT. Kalau ini jadi ibu ya tadi, ini jadi adiknya. Oke, udah tahu semuanya. Terus kenapa memilih teater dari berbagai ekstrakurikuler di SMA Negeri 1 Lawang? Karena Asik. Ya, kalau saya sendiri melanjutkan minat bakat saya dulu di SMP, saya lanjutkan di SMA. Oke, sama juga semua. Jadi melanjutkan bakat-bakat yang sudah diasah gitu ya. Terus apa ada suka duka yang kalian rasakan semenjak di teater?
sukanya itu karena teater itu asik. Vibe yang dikasih dalam teater itu selalu positif, selalu bagus di setiap acting, biasanya latihannya, dagingnya, ada hal-hal yang bisa membuat teater menjadi suatu ekskul yang menyenangkan. Dukanya itu pada saat latihan itu bisa capek banget karena kita harus belajar mengolah suara, belajar gerakan, belajar emosi, belajar berbagai macam untuk di latihannya biar actingnya itu bagus. Dan itu bukan perkara yang mudah karena latihannya bisa mingguan, bisa bulanan, bahkan ada yang bisa sampai tahunan untuk mendapatkan titik di mana actingnya itu bisa menjadi sesuatu yang sempurna. Jadi itu benar-benar melelahkan. Jadi harus diasah-asah terus gitu ya. Oke, terus ngomong-ngomong nih ya, model latihan apa yang kalian nggak bisa lupain sampai sekarang gitu? Kalau model latihannya itu yang kayak sujud itu, tapi bukan sujud ya, bayinya nggak nempel, nggak nyentuh tanah. Kayak kura-kura gitu jadinya. Oh iya. Terus didudukin sama temennya, jadi kita disuruh bacakan dialog gitu. Oke. Kalau kakak apa kesulitan yang ya nggak pernah dilupain gitu? Yang pertama sama kayak gitu, tapi terus yang kedua itu mungkin kita juga latihannya kan pasti tiap hari, hampir kayak yang kemarin itu 1 bulan full gitu, tiap hari mulai pagi banget sampai sore, jadi nggak ada kayak waktu main itu nggak ada gitu. Harus bisa memanajemen waktu gitu ya. Kakak gimana? Seperti yang diucapin Alam tadi sama kalau dari aku itu kan di bagian awal-awal ceritanya itu tugas itu jadi harus kayak tatapannya kosong, merenung. Nah itu adalah hal paling sulit kalau dari aku. Jadi harus bisa menjiwai peran yang di alam gitu ya. Ngomong-ngomong kan kakak-kakak ini habis juara 1 di SMA Award. SMA Award itu apa sih? Baik, SMA Awards itu ajang pencarian bakat yang dikhususkan untuk siswa-siswi SMA se-Jawa Timur yang diadakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur dan yang bekerja sama dengan Jawa Pos. Oke. Terus tahapan-tahapan yang mulai dari memilih aktor sampai penampilan itu gimana, Kak? Kalau dari tahapan-tahapan kemarin selama latihan SMA Award itu yang pertama pasti pemilihan aktor, yang kedua dari reading naskah, yang ketiga setelah reading naskah itu ada olah suara, olah tubuh, olah gerakan juga, terus sama selanjutnya itu ada latihan ekspresi, terus sama juga udah mulai ditambah properti-propertinya. Terus juga udah setelah selesai semua dari propertinya udah siap semua, lanjut langsung syuting terus untuk diupload di YouTube itu sih. Oke, jadi tahapan-tahapannya harus bener-bener mantep gitu ya buat tampil di SMA Award gitu sampai bisa juara 1. Oh ya. Terus tadi saya dengar ada latihan olah suara gitu, bisa tolong dicontohkan ya, Kak? Mungkin siapa gitu? Jadi pada saat latihan itu kan pakai genteng, tapi mungkin kalau ada Oh iya, mungkin ada buku. Jadi kalau tahu film-film princess lah, mereka tuh ada adegan di mana putrinya tuh lagi belajar untuk jadi seorang putri yang baik, yaitu dengan dia kan belajar berjalan dengan naruh buku di atas ini. Tapi kalau kita pakai genteng yang nemu di sekitaran. Jadi tujuan untuk latihannya ini untuk menjaga fokus dalam berdialog, menjaga keseimbangan juga yang ada di genteng. Jadi fokus kita terbagi jadi 2, antara gentengnya di atas biar gak jatuh, sama suara yang harus kita keluarkan agar bisa fokus pada suara tersebut tanpa genteng tersebut jatuh. Kak, bisa dicontohkan dialognya waktu itu gimana ya? Assalamualaikum, apakah ada orang dalam? Halo. Apakah ada orang? Ini saya bawa sembako, bawa sembarang, kalian malah ini saya pakai air. Terima kasih, Kak. Bagus banget, keren. Oke. Terus keistimewaan buat teater ini sampai bisa menang di SMA Awards itu apa ya guys keistimewaannya?
Mungkin kalau menurut kami mungkin dari pertama itu disiplin latihan. Disiplin latihan kita juga latihannya ketat. Dalam waktu 2 minggu itu hampir setiap hari kita latihan dari pagi sampai sore. Yang kedua dari tim manajemen dari pembuatan video teaternya ini juga sudah tertata dari awal, dari tim videografinya, tim propertinya, terus kayak tim musiknya itu sudah ada sendiri-sendiri. Jadi nggak cuma sekedar dari aktor sama sutradaranya. Oke. Terus apa harapan-harapan kalian buat teater di Smanela ini? Harapannya untuk teater di Smanela untuk bisa lebih maju, lebih asik, lebih banyak mengikuti lomba, lebih menang, lebih banyak kegiatan, lebih banyak anggota juga. Oke, sekian podcast hari ini. Terima kasih untuk narasumber kita yang keren-keren banget. Dan semoga untuk semuanya yang mengikuti ujian atau apapun, semoga sukses selalu ya. Dan jangan lupa untuk mengikuti, untuk subscribe maksudnya ya. Untuk subscribe, like, dan komen akun ini agar tidak ketinggalan info ya. Jangan lupa juga untuk follow Instagram OSIS Smanela MLG. Assalamualaikum.